Mengambil karakter jago tembak film tahun 60-an, Django Unchained merangkai momen-momen dramatis yang membentuk alur cerita yang begitu apik hingga jangan sampai terlewatkan. Perbudakan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perang sipil antara masyarakat utara melawan masyarakat selatan di Amerika pada akhir abad ke-19 menjadi latar utama film Django Unchained yang dirilis tahun 2012. Diperankan oleh Jamie Foxx, Django menjalani nasib sebagai budak yang tidak hanya tanpa alas kaki, namun juga dirantai besi ketika berjalan, melintasi bebatuan dan hutan bersama 4 budak lain yang diperjualbelikan di Mississippi, Amerika Serikat. Soundtrack buatan Ennio Morricone yang mengantarkan film ini pernah diperdengarkan di film Django yang dirilis tahun 1966. Namun di film Django ini, kita akan dimanjakan dengan begitu banyak musik yang melekat kuat dengan momentum-momentum dalam film ini, sehingga terlalu berharga jika tidak sempat dinikmati. Di samping musik, sajian Django Unchained adalah momentum-momentum cerita yang terjalin rapi melalui karakter dan dialog yang mudah dipahami hingga akhir cerita. Diawali oleh Christoph Waltz yang berperan sebagai Dr. King Schultz yang menghampiri sekelompok budak berkulit hitam untuk suatu negosiasi yang gagal. Namun 2 tembakan akan membebaskan Django dari ikatan. Ia berdalih bahwa pemilik budak itu telah menodongkan senapan kepadanya dan ada 5 saksi yang akan membenarkan perbuatannya. Alunan musik menghantarkan perpindahan menuju scene kedua untuk aksi Dr. King sebagai pemburu bayaran. Profesi itu tertutup rapi melalui simbol gigi di atas kereta kuda. Satu kenyataan diungkap ketika orang-orang keheranan melihat laki-laki kulit hitam bebas duduk di pelana. Rasisme ditampakkan. Pemilik bar hampir-hampir terjatuh dari meja ketika Dr. Schultz mengucapkan salam untuk kedatangannya. "Apa yang kau lakukan, boys?" King Schultz tidak bergeming. Ia bahkan meminta sheriff untuk datang sehingga ia sempat minum dan menjelaskan kepada Django apa itu pemburu hadiah, the bounty hunter, profesi sebenarnya dari Schultz. Sang sheriff itu datang dan di hadapan banyak orang, Dr. King membunuhnya. Pemilik bar diperintahkan untuk memanggil marshal yang berhutang $200 setelah Dr. King menembak Willard Peck, nama sebenarnya dari sang sheriff. Dr. King Schultz menjadikan Django sebagai valet, asisten pribadinya. Dengan tampilan busana karya Sharon Davis, Django menemani Dr. King Schultz menuju lahan pertanian milik Big Daddy, tokoh yang diperankan Don Johnson, pemeran protagonis pada film Harley Davidson and Marlboro Man yang sangat populer. Dialog menarik antara Dr. King dan Big Daddy terjadi sehingga Django dapat menemukan Brett bersaudara, mantan mandor pertanian yang sempat mencabuk istrinya setelah mereka tertangkap ketika melarikan diri. Django menembak Big John dan Little Raj, lalu Dr. King mengambil bagian dengan menembak Alice Bright. Big Daddy tentu marah, namun setelah memeriksa dokumen pendukung klaim Brett bersaudara adalah most wanted criminal, pemilik budak itu terpaksa melepas mereka pergi, setidaknya untuk sementara, karena ia akan membawa pasukan bertopeng sebagai balasannya. Ada perdebatan tentang kantong penutup kepala sebelum mereka melaksanakan raid, penyergapan. Kantong itu dibuat begitu buruknya hingga mereka menjadi tidak dapat melihat. Apakah penyergapan kali ini sebaiknya tidak menggunakan topeng? Ketika mereka telah dekat kereta, Dr. King Schultz menembak dinamit yang tersimpan di simbol gigi dan boom, mereka ketakutan. Django menebak Big Daddy, bakat alami seseorang yang terampil dalam menggunakan pistol dan senapan. Ketika misi mendapatkan upah setelah menembak mati Bright bersaudara tuntas tercapai,
Hubungan Dr. King dengan Django bisa saja berakhir dan mereka berpisah. Tapi sesungguhnya film ini adalah tentang Django, seorang budak yang beruntung dibebaskan, menjadi bounty hunter, lalu mendapatkan bantuan seorang teman baru yang bersimpati atas harapan bisa bertemu dengan Bromhilda, sang istri yang dibebaskan keluarga Jerman di Tanah Harapan. Pengembangan alur cerita terjadi begitu apiknya sehingga film ini menjadi aksi Django untuk mengejar mimpinya. Dr. King Schultz, sang penolong, memiliki latar belakang kebangsaan Jerman. Pernah bercerita tentang tokoh dalam cerita rakyat di mana Stingfield membebaskan Bromhilda. Dongeng itu kemudian menjadi pintu masuk pengembangan alur cerita film ini, di mana King Schultz yang pada mulanya berkepentingan menemukan most wanted criminal berubah menjadi penolong lain di mana ia membantu Django, mantan budak yang dia bebaskan. Sepenuhnya akan membantu menemukan dan membebaskan Hilda, istri sang protagonis dari derita perbudakan. Satu promosi heroisme dari sang sutradara Quentin Tarantino. Satu sen lalu dibuat untuk penggalan-penggalan pasangan bounty hunter dengan iringan musik yang sangat padu dan bermakna. Sewaktu musim dingin berakhir dan ketika waktu itu telah tiba, satu misi pembebasan dimulai dengan pertanyaan, jalan apa yang akan ditempuh? Melalui diskusi singkat muncullah Mandigo, suatu fenomena kekejian di era perbudakan. Kritikus film mempertanyakan akurasi historis pertarungan antar budak sampai mati ini. Apakah benar kekejaman ini menjadi bagian dari sejarah Amerika? Bagaimanapun Mandigo menjadi pintu masuk di mana Django akan bertemu dengan istri yang didambakannya. Momentum klimaks yang harus memiliki landasan logis, di mana protagonis akan berhasil dan berbahagia. Ada beberapa sen sebelum cerita ini memasuki klimaks dan resolusi konflik cerita, dan musik menguatkan kesan imajinatif yang hanya akan dapat dinikmati ketika seluruh alur film ini benar-benar diresapi. Selain musik, kita akan bisa menemukan keunggulan dialog yang berkembang dalam seluruh alur film ini. Dialog merupakan komponen penting untuk menghantarkan dan mempercantik alur cerita serta mengembangkan karakter di seluruh peristiwa dan aksi. Meskipun protagonis utama adalah Django, berdasarkan statistik aksi dan dialog, dalam film ini akan tampak bahwa Dr. King Schultz lebih banyak mendominasi. Sangat bisa dipahami sebab posisi protagonis sebagai budak yang dibebaskan belum memungkinkan mengambil inisiatif aksi di awal cerita, sehingga menjadi keniscayaan ia berada pada posisi mengikuti tokoh lain. Penulis cerita memiliki ide cemerlang untuk keluar dari jebakan alur cerita dan memindahkan basis cerita film ini kepada tokoh utama yaitu Django, tanpa kemudian memancing kritik atas alur cerita yang tidak logis atau tidak masuk akal. Momentum perpindahan peran ini dilakukan sangat apik melalui dialog, di mana King Schultz yang memiliki empati atas nasib orang lain dan menjadi tahu bahwa Django memiliki seorang istri yang dibesarkan keluarga berkebangsaan Jerman, kebangsaan yang sama seperti dirinya. Dalam dialog di menit 50, Dr. King menawarkan kesepakatan. Dan pada menit 58, Django memasuki babak utama menuju klimaks film ini. Basis cerita Django Unchained adalah Seek and Find, di mana karakter utama memiliki motif pribadi untuk menemukan sesuatu yang berharga untuk dirinya, yaitu sang istri. Dalam menjalankan motif pribadi ini, alur film dibalut situasi konflik perbudakan, di mana protagonis ditempatkan sebagai seorang budak, dan sang istri yang diyakini masih menjalani nasib mengenaskan sebagai budak perempuan. Perspektif ini begitu kuat melekat pada film yang akan menjadi pembenaran aksi protagonis di kemudian hari dalam film dengan platform spaghetti western ini. Tanpa landasan moral yang signifikan, aksi kekerasan yang menjadi elemen kejutan akan menimbulkan kontroversi dan kegagalan. Babak utama dimulai ketika Dr. King Schultz dan Django menemui Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Calvin J. Candy,
pemilik perkebunan kapas Candyland yang menjadi pemilik banyak budak termasuk Bromhilda. Mereka menemui Mr. Candy yang tengah menyaksikan Mandigo dan Django hadir sebagai Charlie One Eyes, ahli yang disewa untuk menilai kemampuan budak kulit hitam dalam Mandigo. Kekejaman diperlihatkan dan sepanjang pergumulan Mandigo itu, sang protagonis tidak berselera menyaksikannya. Dr. Kingsult memaksakan diri untuk menyukai Mandigo, tetapi Django berdiri di depan bar untuk membelakangi pergumulan budak sampai mati itu. Ketika Fred menyelesaikan Mandigo dengan palu, Mr. Candy tampak sangat menyukainya dan memberi budak itu sebotol minuman. Lalu negosiasi jual beli budak pun dimulai. Mr. Candy bertanya mengapa ia harus menjual budak yang tidak ia jual. Tawaran sebesar $12.000 membuat apa yang sebelumnya hanya memancing rasa ingin tahu Mr. Candy menjadi menarik perhatian. Mereka sepakat untuk bersama-sama menuju Candyland. Iringan pemilik budak dan pembeli budak sempat terhenti 2 kali. Namun pada perhentian kedua, Dr. Kingsult mengalami shock ketika ia menyaksikan bahwa pemilik budak benar-benar berkuasa melakukan apapun kepada manusia yang menjadi budaknya untuk mati dicabik-cabik anjing. The Artagnan, salah satu budak yang melarikan diri karena tidak mampu menjadi petarung meski sudah 3 kali memenangkan Mandigo. Dr. King akan membeli budak itu, tapi Django membatalkannya. Rombongan sampai di Candyland di mana Samuel L. Jackson berperan sebagai mandor yang marah ketika melihat laki-laki kulit hitam duduk di pelana kuda. Ia menyoalkan mengapa itu bisa terjadi dan ketika Calvin memerintahkan bahwa kedua tamu itu menginap di rumah besar, mandor itu sangat kecewa dan marah. Ia semakin tidak mengerti ketika Bromhilda harus dikeluarkan dari ruang panas setelah mencoba melarikan diri. Ia diperintahkan menemui Dr. Kingsult dan jatuh pingsan ketika melihat Django di balik pintu. Setelah itu, alunan lagu Encore Rui mengalun ketika para pelayan mempersiapkan makan malam. Namun adegan makan malam tidak dapat dijadikan pertemuan romantis antara Django dan Hildy, nama lain dari Bromhilda. Momen tersebut justru mengikuti jalur logis menuju klimaks cerita yang dimulai dari laporan sang mandor budak untuk menimbulkan kemarahan sang tuan tanah. Ia menjelaskan bahwa mereka akan ditipu karena Django dan Hildy saling mengenal. Penjelasan tentang bagaimana mandor kulit hitam bisa membenci kaumnya sendiri diungkap secara dramatis dengan penjelasan Calvin Candy tentang struktur otak kaum kulit hitam, tentang penundukan yang tentu saja menimbulkan polemik di kemudian hari dari para kritikus film ini. Namun demikian dari unsur cerita, pemaparan Mr. Candy ini diperlukan agar transaksi jual beli budak untuk Mandigo bergeser menjadi jual beli budak perempuan seharga $12.000 itu dapat diterima secara logis. Dengan transaksi $12.000, tensi dalam film Django melandai sebelum memuncak. Dokumen jual beli budak dibuat dengan bantuan Mr. Mogu. Mr. Candy tampak bahagia, tapi Dr. Kingsult tampaknya mengalami goncangan jiwa, khususnya karena peristiwa The Artagnan yang dicabik-cabik anjing karena melarikan diri. Ia bertanya kepada Mr. Candy apakah Alexander Dumas akan setuju dengan apa yang dilakukan Mr. Candy terhadap The Artagnan. Dr. King menyatakan bahwa Dumas tidak akan setuju karena ia adalah penulis berkulit hitam. Drama akhir film Django dapat saja diselesaikan dengan transaksi jual beli budak secara damai. Mr. Candy menerima pembayaran dan Hildy pergi berlenggang bebas. Jika demikian akhir cerita, film ini menjadi anti klimak yang akan sungguh mengecewakan. Berlandaskan goncangan karena peristiwa The Artagnan dan paksaan Mr. Candy untuk berjabat tangan,
Dr. King Schultz menggunakan pistol yang sama ketika ia membunuh Willard Peck dan Mr. Candy pun tewas. Butch, pengawal Mr. Candy, menembak Dr. King dan Django membunuh Mr. Butch. Lalu blackout. Tembak-menembak pun terjadi dalam grafik film yang mengagumkan. Adegan tembak-menembak itu berakhir ketika Django memilih istrinya yang telah tertawan. Ia pun berkorban dan terbangun dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Salah satu pekerja Mr. Candy hendak mengkebirinya, namun mandor budak itu mengatakan bahwa Lara Lee Candy Fritzwilly berubah pikiran. Ia akan menjual Django ke perusahaan tambang agar menderita setiap hari. Ketika perjalanan menuju perusahaan tambang itu berjalan, Django berhasil membujuk Quentin Tarantino yang berperan sebagai pekerja perusahaan. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pemburu hadiah, bounty hunter, dan ada $11.500 di Candyland, Smithy Bakal dan geng Bakal. Dua pekerja itu mengkonfirmasi apakah Django datang di atas kuda. Budak-budak itu menjawab ya, lalu mereka pun percaya. Lalu mereka memberinya pistol dan Django melepaskan 3 peluru. Satu di antaranya mengenai dinamit dan Quentin pun meledak. Bagian akhir film ini berjalan cukup cepat. Django menembak seluruh pekerja Mr. Candy, termasuk Stone Shepherd, pemilik anjing yang melepaskan binatang itu untuk membunuh The Artagnan. Lalu ia membebaskan Hilda dan menunggu di lantai 2 dengan pakaian bekas Mr. Candy. Ia menembak 2 pekerja di kaki yang membuat mereka menjerit kesakitan. 2 budak perempuan ia bebaskan setelah ia menembak sang janda Lalari yang menjadi pewaris Candyland. Sebelum rumah besar itu diledakkan dengan dinamit, Django menembak 2 kaki mandor budak kulit hitam itu. Django berlenggang keluar lalu film pun berakhir. Terima kasih telah menonton.